Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Andrian. Saya dari TI 19A1. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengenalan data mining untuk memenuhi tugas mata kuliah data mining yang diampu oleh Bapak Abdul Halim Ansor Eskom Mkom. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, pengertian data mining. Menurut TAN 2006, data mining sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari gudang basis data yang besar. Data mining dapat diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil dari kumpulan data besar yang membantu dalam pengambilan keputusan. Data mining dikenal dengan istilah knowledge discovery. Posisi data mining juga dalam bisnis cerdas seperti digambar di bawah ini. Posisi data mining dalam bisnis cerdas. Dari gambar di atas disimpulkan bahwa data mining adalah bidang yang sepenuhnya menggunakan apa yang dihasilkan oleh data warehouse bersama dengan bidang yang menangani pelaporan dan manajemen data. Sementara data warehouse berfungsi MRI query dari basis data base mentah untuk memberikan data yang nantinya digunakan oleh bidang yang menangani pelaporan, manajemen data, dan data mining. Posisi data mining dalam berbagai disiplin ilmu, seperti contohnya statistika, data mining, machine learning, version recognition, teknologi database, parallel computing, distribute. Gambar posisi data mining di antara berbagai bidang ilmu. Posisi data mining dalam berbagai disiplin ilmu. Bidang lain yang mempengaruhi data mining adalah teknologi basis data yang mendukung penyediaan, penyimpanan, dan efisien, mengindeksan, dan memproses query. Teknik komputasi paralel sering digunakan untuk memberikan kinerja yang tinggi untuk ukuran set data yang Komputisasi distribusi dapat digunakan untuk menangani masalah ketika data tidak dapat disimpan di satu tempat. Selanjutnya ada data. Definisi data: himpunan data. Dataset merupakan kumpulan dari objek yang atributnya. Atribut merupakan karakteristik atau sifat dari suatu objek, contoh warna mata seseorang, suhu, dan lain sebagainya. Atribut juga dikenal sebagai variabel, field, karakteristik, atau fitur. Selanjutnya data. Perbedaan atribut dan objek, contohnya seperti di bawah ini. Lalu data. Nilai-nilai atribut adalah angka atau simbol yang memberi nilai pada atribut tersebut. Tipe dari suatu atribut tergantung pada sifat yang dimiliki berikut ini. 1. Pembeda, distinctness. 2. Urutan, order. 3. Penjumlahan, addition. 4. Perkalian, multiplication. Lalu data. Berdasarkan tipe nilai yang diterima domainnya, atribut data dibedakan menjadi atribut kategorial. Kategori atribut adalah salah satu tipe yang domainnya merupakan simbol himpunan berhingga, contoh jenis kelamin, status pendidikan, di mana di domain jenis kelamin lelaki atau perempuan domain status sama dengan menikah, belum menikah, dan domain pendidikan sama dengan SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, S3, dan lain sebagainya. Data. Berdasarkan tipe nilai yang diterima domainnya, atribut dapat dibedakan menjadi atribut numerik. Numerik atribut adalah atribut yang domainnya berupa bilangan real atau integer. Contoh umur dan gaji. Domain umur sama dengan domain gaji sama dengan bilangan real positif. Atribut numerik dibedakan menjadi 2. A. Interval. Untuk jenis atribut ini mempunyai sifat bahwa pembeda antara lain, contoh tanggal, suhu dalam Celsius dan Fahrenheit. Data. B. Rasio. Dalam atribut jenis ini baik beda maupun rasio sangat berarti, contoh suhu dalam Kelvin. Panjang waktu. Jumlah kita dapat menyatakan bahwa orang berumur 20 tahun 2 kali lebih tua dari yang berumur 10 tahun. Data. Atribut berdasarkan jumlah nilainya dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Atribut distrik, yaitu atribut yang hanya menggunakan sebuah himpunan nilai berhingga atau himpunan nilai tak berhingga yang dapat dihitung, contoh zip kode, jumlah atau himpunan kata dalam kumpulan dokumen. 2. Atribut continue, yaitu atribut yang menggunakan bilangan real sehingga nilai atribut, contoh suhu, ketinggian, atau berat. Karakteristik umum himpunan data. Dataset. Dimensionality dari sebuah dataset adalah jumlah atribut yang dimiliki oleh objek-objek dalam dataset. Data dengan jumlah dimensi kecil mempunyai kendaraan secara kualitatif dibanding dengan data dimensi tinggi. Kualitas yang berhubungan dengan data dimensi tinggi sering disebut course of dimensionality. Untuk itu, pada data profesi perlu dilakukan pengurangan dimensionality. Karakteristik umum himpunan dataset. Sparsity untuk beberapa dataset, misalkan data dengan fitur asimetris. Kebanyakan atribut yang satu objek mempunyai nilai 0 dan biasanya kurang dari 1% mempunyai nilai tidak 0. Sparsity mempunyai keuangan dalam waktu komputasi dan penyimpanan data. Selanjutnya,
karakteristik umum himpunan data. Resolution, sifat dari data berbeda dengan resolusi yang berbeda. Pola dalam data bergantung pada level resolusi. Jika resolusi terlalu baik, tidak ada perbedaan hal pola mungkin tidak ada kelihatan. Jika resolusi terlalu kasar, pola juga akan. Tipe dari himpunan data. Dataset record data yaitu data yang terdiri dari sekumpulan record yang masing-masing terdiri dari set atribut yang tetap yang termasuk ke dalam tipe data. Record adalah data matriks jika objek memiliki himpunan atribut murid yang sama mendapatkan